Selamat siang teman-teman. Kali ini kami menyusuri kawasan Cideng, tepatnya dari Jalan Suryo Pranoto, kemudian Jalan Kesehatan, Jalan Tanah Abang 2, lalu ke Jalan Musi, dan terakhir adalah di Jalan Biak. Kami akan menginformasikan mengenai kawasan Cideng ini, di mana dulunya pernah menjadi tempat tahanan bagi warga Belanda atau saat Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942. Kem tahanan itu dikenal dengan nama Cideng Camp. Saat ini mungkin sudah banyak orang yang melupakan mengenai kawasan Cideng yang dulu pernah dijadikan kawasan tahanan oleh Jepang. Cideng sendiri adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Perlu kami sampaikan bahwa nama Cideng sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Sunda, yakni C, yang artinya air atau sungai, dan Deng dari Hideung yang artinya hitam, dan sungai yang mengalir dari Tanah Abang sampai ke Petojo atau wilayah Cideng sendiri dari dulu hingga sekarang memang airnya berwarna hitam. Kami saat ini sudah tiba di Simpang 4 Jalan Suryo Pranoto. Berbelok kiri menuju Jalan Kesehatan. Jika lurus, jalan ini akan menuju kawasan Tomang, dan jika ke kanan tadi adalah Jalan Sangaji. Saat ini kami sudah masuk ke Jalan Kesehatan. Dan Jalan Kesehatan ini adalah juga bagian dari kawasan Cideng yang merupakan bekas kem tahanan saat Jepang menjajah Indonesia. Tidak kurang sekitar 10.000 tahanan wanita dan anak-anak Belanda dulu pernah ditampung di kawasan ini. Mereka harus berdesak-desakan tinggal di kem tersebut, dan di akhir tahanan bahwa mereka setiap pagi harus apel dan diwajibkan menghadap ke utara. Ke utara ini adalah menghadap ke Jalan Tanah Abang 2 yang sedikit lagi akan kami lintasi. Dan di Tanah Abang 2 ini saat ini di sebelah kiri kami adalah menjadi markas pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres. Kami sekarang berada di Jalan Simpang 4 Tanah Abang 2, di mana jika lurus adalah menuju ke Jalan Tanah Abang 3, sementara jika berbelok ke kiri maupun ke kanan adalah Jalan Tanah Abang 2. Perlu kami sampaikan, saat kawasan ini menjadi kem tahanan Jepang, mereka sudah tentu di bawah pengawasan administrasi sipil, dan kondisinya Cideng Camp ini tidaklah terlalu jelek. Para penghuni tahanan pun juga masih bisa memasak atau memenuhi kebutuhan mereka sendiri, bisa berbelanja misalnya, pergi ke tempat ibadah, bahkan ada tawanan yang masih bisa membawa asisten rumah tangga. Tetapi diawasi terdekat oleh militer Jepang, dan hidup tawanan yang tadinya tidak terlalu buruk berubah total. Hak pribadi mereka lenyap dan uang serta biasaan mereka diambil oleh tentara Jepang. Kami saat ini sudah hampir mengakhiri perjalanan di Jalan Tanah Abang 2, yakni tiba di Simpang 4 Jalan Cideng Timur. Dan Jalan Cideng Timur ini adalah satu arah yang mengarah ke Kasablanka, sementara Cideng Barat adalah dari Tanah Abang menuju ke kawasan Tanah Sarial maupun juga di Hayamuro.
Perlu kami lanjutkan bahwa setelah hak pribadi para tahanan itu lenyap, maka diberlakukanlah dapur umum, di mana camp yang semula hanya dihuni sekitar 2.000 orang dipaksa harus menampung 10.500 orang. Kondisi camp akhirnya sangat memprihatinkan dan para penghuni mulai menderita kelaparan dan juga berbagai penyakit. Kami saat ini sudah melintas ataupun menyeberangi simpang 4 Cideng dan kami akan lurus sejenak untuk menuju jalan Musi, kemudian ke jalan Biak. Namun camp Jepang ini berakhir ketika tentara Jepang bertekuk lutut kepada sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada Agustus 1945. Dan para tahanan camp Jepang akhirnya, para tahanan Jepang di camp Cideng akhirnya dibebaskan dan kondisi mereka sudah sungguh memprihatinkan. Namun kini Cideng telah bertumbuh jadi kawasan perkantoran dan perdagangan. Salah satu rumah yang pernah menjadi tempat penampungan tahanan Belanda atau camp Cideng telah disulap menjadi resto yang menyajikan resep-resep kuliner masa kolonial. Dan bersamaan dengan itulah sejarah Cideng menjadi camp untuk tawanan oleh Jepang bagi orang-orang Belanda mungkin makin dilupakan, dan kami sedikit lagi akan tiba di simpang 4 Tomang, di mana jika lurus adalah menuju ke Jalan Biak yang tidak jauh dari ITC Roksimas. Sementara jika ke kiri adalah menuju ke jalan atau jembatan Tomang hingga ke kawasan Tomang maupun tol Jakarta Merak. Dan di sebelah kanan kami di ujung jalan ada rumah sakit atau RSUD Tarakan. Kami akan berhenti sejenak untuk menunggu lampu pengatur lalu lintas menyala merah. Sedikit mengenai restoran yang menyajikan kuliner atau resep-resep kuliner tersebut. Memang menawarkan sensasi makan sambil bernostalgia nuansa tempo dulu, dan desainnya pun klasik dan juga menarik. Pada kesempatan lain kami akan mengunjungi restoran tersebut untuk memberikan informasi yang lebih lengkap. Nama restorannya adalah Heise Tripoli Heritage Resto dan Patisserie. Kalau resto ini beralamat di Jalan Ciujung nomor 36, Cideng, Jakarta Pusat. Kami sedikit lagi akan tiba di Jalan Biak dan sekarang sudah menuju ke Jalan Biak untuk menuju ke sekitar kawasan Roksimas. Pada masa pendudukan Jepang, selain di kawasan Cideng, di Bukit Duri yang kini menjadi komplek pertokoan di Jatinegara juga pernah dijadikan tempat tawanan perang atau pria-pria asal Belanda dan Eropa. Kemudian kawasan Jalan Surya Pranoto tadi dulunya disebut Jalan Jaga Monyet. Juga berkas markas Kenil pun sempat dijadikan tempat tawanan perang oleh pasukan atau penjajah Jepang. Kami terus menyusuri Jalan Biak dan sekarang sudah menuju ke kawasan Roksimas untuk mengakhiri perjalanan kali ini. Dan cuaca sore hari ini cukup cerah. Kondisi lalu lintas juga belum begitu ramai karena masih siang hari. Dan demikian teman-teman, informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, selamat siang, sampai jumpa.